Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga masih diberikan kesehatan, masih dimudahkan dan dilancarkan segala aktivitasnya. Jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan dengan senantiasa memakai masker, menjaga jarak satu sama lain, serta mencuci tangan dengan sabun atau memakai hand sanitizer setelah beraktivitas. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing ya, ingin berbagi cerita sedikit di mana beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan sosok yang menurut saya sangat hebat ya, yaitu sosok ayah. Kala itu saya berkendara untuk membeli buku. Nah, kemudian di sebuah perempatan ketika traffic light sedang berwarna merah, di depan saya ada seseorang yang sebenarnya terlihat biasa saja. Kesan pertama saya, oh ini paling mas-mas. Ketika melihat lagi, wah ada anak kecil di depannya, oh berarti dia adalah seorang ayah. Kemudian traffic light itu berubah, yang awalnya berwarna merah, kemudian yang hijau menyala. Ternyata bapak ini searah dengan saya. Kemudian saya sempatkan untuk melihat sebentar ya, menengok apa sih, bagaimana sih kondisi mereka berdua, antara bapak dan anak ataupun ayah dengan anaknya ini. Dari situ saya melihat bahwasanya bapak ini sedang berkendara dengan membawa anaknya yang tertidur. Karena membawa motor metik, maka anaknya itu tertidur dengan posisi berdiri. Jadi tangan bapaknya itu satu untuk berkendara, untuk menjaga kestabilan motor, kemudian yang satunya, yang tangan kiri itu untuk menjaga anaknya agar tidak terjatuh karena tidur gitu. Itu mengingatkan saya pada masa kecil saya, dimana ketika dulu saya biasa ikut ayah berkendara dan pasti duduk di depan, tapi ya karena sering mengantuk akhirnya ya mau tidak mau harus dipegangi juga. Jadi itu mengingatkan saya kembali pada sosok ayah saya. Nah, dari situ saya coba berpikir ya, coba untuk mengambil pelajaran, dimana kita sebagai orang tua, khususnya seorang laki-laki yang nanti akan menjadi seorang ayah, selain mencari nafkah untuk keluarga, itu juga ada banyak hal yang perlu diperhatikan lagi, termasuk kekuatan fisiknya. Seperti dari bapak tadi, di mana beliau sangat menjaga betul motornya sekaligus menjaga anaknya. Itu bukanlah sesuatu yang kemudian bisa dilakukan secara instan ya. Tidak, itu butuh latihan, itu butuh pengalaman. Maka dari itu kita harus senantiasa menjaga fisik kita dengan berolahraga, dengan mungkin push up ataupun angkat beban ya, dengan barbel yang mungkin ketika kita tidak punya barbel yang kemudian itu dibuat dari besi mungkin, ataupun itu dibuat dari plastik yang kecil-kecil, itu minimal ya apalah gitu. Yang jelas itu senantiasa melatih tubuh kita seperti itu. Selain kekuatan, kita juga perlu untuk melatih kesabaran. Karena apa? Karena melihat kondisi bapak tadi, seorang ayah tadi yang membawa anaknya berkendara saat tidur, atau mungkin anaknya ketiduran ya, bukan kemudian sengaja untuk tidur di jalan, enggak gitu loh. Wajar seorang anak seperti itu. Makanya orang tua harus punya kesabaran lebih. Karena apa? Satu, berkendara di tengah kota itu sangat mungkin bahasanya sumpek ataupun semacamnya lah. Kesabaran dalam berkendara itu satu sendiri. Kemudian yang kedua adalah sabar ketika sampai rumah. Apakah kemudian nanti kita akan ngomel, kita akan memarahi anak kita, kamu itu kalau diajak berkendara, diajak pergi kemana-mana, jangan tidur gitu. Apakah kemudian kita akan bersikap seperti itu? Rasanya tidak gitu. Kita perlu untuk memilih kata-kata yang baik, memilih kata-kata yang kemudian itu akan menjadi sebuah hal menyenangkan bagi anak gitu. Ya misal contohnya seperti ini ya, kita posisikan anak kita terlebih dahulu, bukan anak kita ya, intinya
seorang anak posisikan terlebih dahulu agar tidurnya tetap nyaman. Kemudian setelah itu kita berikan, kita ajak untuk berbicara. Ayo nak, besok lagi kalau bisa kita ikut ayah, kamu tidur dulu agar tidak ketiduran di jalan. Seperti itu. Ataupun mungkin dengan kata-kata yang lain yang dari teman-teman ataupun ayah-ayah yang lain bisa memilih diksi yang lebih baik. Seperti itu. Ya jadi seperti itu ya. Kita harus belajar lebih lanjut, kita harus belajar terus gitu. Sehingga apa yang kemudian, situasi yang kemudian tidak bisa kita duga akan dapat kita sikapi dengan baik, dengan cara yang tepat. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Kalau dari teman-teman ada yang ingin disampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.